Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas sedikit tentang hal-hal yang penting di dalam memparafrase, mengutip secara langsung dan merangkum. Pertanyaan yang paling penting di dalam ketiga hal itu, apakah kita akan mengutip secara langsung ataukah memparafrase? Jadi secara umum saat kita menulis dan kita mendasarkan pada referensi, yang paling penting atau yang paling diinginkan, yang paling dianjurkan adalah memparafrase. Sebuah parafrase itu artinya bahwa kita sudah memahami, kemudian menuliskan ulang dengan pemahaman kita tanpa kita meninggalkan referensi tersebut. Jadi ingat bahwa parafrase lebih dianjurkan daripada kutipan langsung, akan tapi kutipan langsung tetap dibolehkan dengan beberapa pengecualian. Kalau kita tidak bisa memparafrase, yang pertama adalah bahwa kalimat yang kita kutip itu sukar diparafrase. Di sini artinya bahwa mungkin ini sudah diketahui oleh banyak orang dan menjadi pengetahuan oleh banyak orang, maka ini akan sangat sukar diparafrase. Misalnya undang-undang, peraturan dan sebagainya, kadang-kadang kita lebih memilih untuk tidak memparafrase, tapi boleh juga sebenarnya diparafrase gitu ya. Kemudian mungkin kita mengutip langsung dari peserta penelitian kita, maka itu juga tidak diparafrase. Hal yang lainnya kenapa kita tidak memparafrase dan lebih memilih pada kutipan langsung adalah bahwa kita ingin menyampaikan kata demi kata dari referensi yang kita punya. Biasanya ini adalah referensi yang utama yang mendukung sekali dari penelitian kita atau tulisan kita, maka kita ingin menyampaikannya baik mendukung ataupun bertolak belakang ya, kadang-kadang seperti itu kita mengutip secara langsung, atau kita ingin menunjukkan adanya kesalahan, atau mungkin juga kita tidak ingin adanya kesalahan saat kita memparafrase. Karena hal itu sangat penting, maka kita memilih untuk mengutip secara langsung. Oke, baik. Jadi kita lebih baik memparafrase karena menunjukkan bagaimana kita memperlakukan referensi, bahwa kita sudah membaca, bahwa kita sudah memahami, dan kita menuliskan ulang parafrase. Parafrase dilakukan dengan yang pertama adalah kita harus benar-benar membaca referensi kita. Kemudian berikutnya adalah setelah dibaca adalah dipahami. Di dalam memahami ini maksudnya adalah kita melihat poin penting di dalam referensi kita. Poin pentingnya apa? Jadi garis besar dari kalimat yang panjang misalnya itu sebenarnya apa? Kemudian istilah-istilah yang digunakan, kita bisa menggunakan istilah tersebut kemudian mencarikan sinonimnya. Itu adalah cara memparafrase. Memahami, kemudian kita menuliskan ulang. Tadi kita sudah mendapatkan poin penting di dalam referensi yang kita punya, kemudian kita tulis ulang, tetapi kita harus menggunakan bahasa sendiri. Bahasa sendiri bisa digunakan seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa kita menggunakan mungkin kata yang bersinonim, sinonim dari kata yang ada di dalam situ, tetapi ingat bahwa tidak semua kata kita carikan sinonimnya. Ada beberapa kata mungkin tetap menggunakan kata yang sama. Itu jadi tidak semuanya ditulis ulang yang berubah semuanya, tapi yang paling penting bahwa kita harus mengecek dan recheck bahwa apa yang kita tulis harus semakna dengan apa yang ada di dalam referensi. Jadi kita harus cek ulang apakah tulisan kita sudah sama maknanya atau belum dengan referensi kita. Contoh seperti ini, bahwa dari topik ini kita bisa melihat bahwa topik tentang asam basa itu ada di dalam kehidupan sehari-hari, menjadi bagian dari makanan kita, tubuh kita, dan kegiatan kita di dalam sehari-hari. Bahkan istilah-istilah seperti pH, netralisasi, asam basa dan sebagainya didapatkan oleh orang-orang di dalam kehidupan sehari-hari dari
iklan, dari majalah, dari informasi yang lain, leaflet kesehatan dan sebagainya. Nah, itu adalah makna dari referensi kita di sini. Oleh karena itu saya bisa menuliskan lagi menjadi parafrase seperti ini, bahwa asam basa dekat dengan kehidupan kita. Bahkan konsep dan istilah dalam asam basa telah banyak digunakan dan dijumpai dalam informasi sehari-hari. Kita melihat bahwa kalimat kita yang kita parafrasekan hampir, ya walaupun tidak sepanjang yang direferensi, tetapi menggunakan kalimat yang panjang juga. Tapi tidak harus ya, kadang-kadang kita sambil merangkum juga. Kemudian kita tidak boleh menggunakan kata-kata yang barisan, terutama barisan kata-kata yang sama persis dengan apa yang ada di dalam referensi, karena itu akan menjadi plagiarisme. Nah, supaya tidak plagiarisme, setelah kita menggunakan, setelah kita memparafrase, kita akan memberikan citasi, nanti akan dibahas di belakang. Oke, itu adalah memparafrase. Berikutnya adalah merangkum. Ya, berikutnya adalah merangkum. Sama dengan memparafrase, kita harus membaca apa yang akan kita rangkum, kemudian kita ambil poin pentingnya saja. Sama dengan memparafrase, sebenarnya kita mencari garis besarnya apa, tetapi di dalam merangkum biasanya poin-poin pentingnya menggunakan istilah yang sama dengan yang ada di dalam referen. Kalau referen kita bahasa Inggris, mestinya istilah yang sama itu maksudnya translate secara langsung, atau alih bahasa di dalam bahasa Indonesia secara langsung. Kemudian tulis ulang apa yang ada di dalam referensi kita. Dan terakhir adalah dicek lagi, karena tidak seperti memparafrase yang agak berbeda bahasanya. Biasanya di dalam rangkum kita lebih mudah untuk ngecek apakah sudah semuanya masuk di dalam rangkuman tersebut. Contoh, ini adalah penjelasan yang panjang dari 5 tingkatan pemahaman di dalam taksonomi Solo. Ini kemudian saya rangkum menjadi seperti ini. Ada 5 tingkatan pemahaman menurut taksonomi Solo, yaitu prestruktural, struktural tunggal, multistruktural, relasional, dan abstrak kelanjutan. Semuanya sudah ada di dalam rangkuman. Ini adalah sebuah rangkuman. Ingat bahwa di dalam rangkuman biasanya kalimatnya lebih pendek daripada apa yang dirangkum, ya. Jadi tidak mungkin sebuah rangkuman lebih panjang daripada yang dirangkum. Seperti itu. Kita lanjutkan pada supaya kita tidak memplagiat hasil kerja orang lain. Supaya kita tidak memplagiat hasil kerja orang lain, maka kita memberikan rujukan di dalam tulisan kita. Intinya adalah di dalam sebuah teks, rujukan di dalam teks itu adalah nama belakang penulis dan tahun. Itu menurut APA, ya. Kita bicara tentang APA style, nama belakang dan tahun. Contohnya adalah, nah, kalau menggunakan dalam kurung, artinya parafrase yang tidak menyertakan penulis referensi di dalam kalimatnya atau di dalam kurung di belakang, maka tulisannya adalah nama belakangnya, misalnya Kohler kemudian 2016, atau kalau dia masuk di dalam kalimat, maka wujudnya seperti ini, 2016, ya, jadi tahunnya yang dikurung. Kalau dua orang, maka kalau dia ada di dalam kurung, maka pakai dan, pakai lambang dan seperti ini. Kalau dia di dalam kalimat, maka tuliskan dan, DAN, kemudian yang dikurung adalah tahunnya. Nah, kalau penulisnya lebih dari 2, maka di belakangnya ditulis etol, et, kemudian all, al, titik. Ya, walaupun nanti ada koma di belakangnya, itu menggunakan titik. Jadi jangan lupa kalau etol harus ada titiknya.
di belakangnya. Seperti itu rujukan di dalam teks. Nah, kalau tidak ada nama penulis ini yang kadang-kadang suka dilakukan. Jadi kalau tidak ada nama penulis dan tidak ditulis anonim di dalam referensi kita, maka jangan menggunakan anonim atau tanpa penulis. Jangan, tetapi gunakan judul. Kalau judulnya terlalu panjang, maka gunakan 3 kata yang paling di depan di dalam judul, kemudian tahun. Seperti ini misalnya, Understanding Sensory Memory. Karena tidak ada nama penulisnya, maka menggunakan judul 3 kata yang pertama yang dituliskan, kemudian jangan lupa tanda kutipnya, dan kemudian tahunnya. Nah, nanti di dalam daftar pustaka juga sama. Kalau di dalam daftar, nah intinya di dalam daftar pustaka adalah seperti ini. Yang paling penting adalah jurnal. Nanti yang buku dan sebagainya nanti silakan Anda diskusikan. Nanti silakan Anda tanya di dalam forum diskusi psikologi. Silakan Anda buka di sana. Silakan Anda tanya tentang buku dan sebagainya. Tapi yang karena tugas Anda biasanya tentang jurnal dan Anda lebih banyak referensi jurnal, maka saya contohkan seperti ini. Nah, kalau di dalam teksnya Anda hanya menuliskan nama belakang saja, itu akan, tapi di dalam daftar pustaka nama depannya disingkat seperti ini, dan kemudian sebelum nama yang terakhir pakai dan. Jadi setelah nama belakang, kemudian nama depan yang disingkat, titik, kemudian koma. Kalau ada nama lagi penulis, silakan dituliskan terus sampai 21. APA itu yang sekarang sampai 21 masih diperbolehkan. Kemudian yang terakhir tuliskan dengan lambang dan ampersand ya. Kemudian nama terakhir, kemudian tahunnya dalam kurung, kemudian judul dari artikel Anda, artikel yang dijumpai. Ingat bahwa huruf pertama dari kata pertama yang menggunakan huruf kapital. Selanjutnya gunakan huruf kecil. Kecuali nanti kalau ada anak judul, maka huruf pertama dari kata pertama juga menggunakan huruf kapital. Seperti itu. Kemudian nama jurnalnya ditulis miring, diikuti dengan volume, edisi, dan jangan lupa halaman. Setelah itu kemudian alamat DOI-nya, Digital Object Identifier, seperti ini. Jadi ini adalah referensi list secara komplit. Nah, nanti kalau Anda menjumpai misalnya sebuah artikel yang tidak punya nama penulis, maka seperti yang tadi, Anda menggunakan judul sebagai ganti dari penulisnya tadi. Tetapi di dalam daftar pustaka ini tidak hanya 3 kata pertama, akan tapi semuanya ditulis lengkap. Oke, demikian tentang APA Style, bagaimana memparafrase dan merangkum. Sangat singkat, mudah-mudahan Anda bisa jelas, dan selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.